Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Alawiyah dengan NIM 2101060067 dari kelas B. Di sini pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang bahan-bahan laboratorium kimia berbahaya untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen laboratorium. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengetahui apa-apa saja bahan laboratorium kimia berbahaya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa arti atau definisi dari bahan-bahan laboratorium kimia berbahaya dan apa-apa saja atau apa-apa jenis atau jenis-jenis bahan-bahan laboratorium kimia berbahaya itu dibagi menjadi berapa jenis. Oke, yang pertama, bahan kimia berbahaya. Apa itu bahan kimia berbahaya? Jadi bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif atau sensitif. Reaktif artinya dia mudah bereaksi atau sensitif terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang dengan sifatnya tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya dan bagi individu yang terdapat di dalamnya. Nah, berdasarkan sifat bahaya bahan-bahan kimia berbahaya di laboratorium dibedakan menjadi 7 sifat berbahaya. Yang pertama ada eksplosif atau mudah meledak. Di sini bahan-bahan eksplosif di dalamnya termaksud ada contoh toluena, terus ada amonium nitrat dan nitroselulosa. Terus yang kedua ada oxiding atau mudah teroksidasi, yang berarti senyawa tersebut mudah teroksidasi, dia bereaksi dengan oksigen atau berada lama di suatu lingkungan yang terbuka. Itu senyawa-senyawa yang bersifat oxiding, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Terus yang ketiga ada sifat bahaya flammable atau mudah terbakar. Mudah terbakar ini contoh-contoh senyawanya ada aluminium alkyl fosfor, butana, dan propan, aseton, dan benzen. Terus yang keempat ada toksik atau beracun. Nah, senyawa-senyawa beracun ini senyawa-senyawa yang sangat mesti kita hindari, karena apabila kita terkontaminasi atau kita menelan bahan kimia yang bersifat toksik, maka besar kemungkinan bahaya yang ditimbulkan itu sangat-sangat berdampak dan mungkin bisa mengakibatkan kematian. Nah, bahan di dalamnya ini ada contoh arsen triklorida dan merkuri klorida. Yang kelima ada sifat bahaya harmful irritant atau bahaya iritasi. Nah, bahan-bahan yang bersifat iritasi ini dibagi lagi dengan kode XN dan XI. Bahan kode XN itu misalnya ada peridin, dan kode XI ini misalnya amonia dan benzil klorida. Terus untuk sifat bahaya yang keenam ada korosif. Itu misalnya belerang oksida dan klor. Nah, bahan-bahan yang korosif ini bahan-bahan yang apabila terkena atau berkontaminasi dengan kulit itu juga sangat berbahaya, bisa menyebabkan rasa terbakar atau rasa panas pada kulit yang terkontaminasi, dan mungkin di beberapa logam itu bisa mempercepat proses proses korosi atau pengkaratan. Nah, ada sifat yang terakhir, sifat yang ketujuh, dangerous for environmental atau berbahaya bagi lingkungan. Nah, bahan-bahan ini itu bahan-bahan yang sangat dijaga untuk tidak berkontaminan dengan lingkungan sekitar, karena apabila berkontaminan atau jatuh atau misalkan tercampur dengan suatu larutan atau terbawa oleh air, pokoknya itu dia bisa menyebabkan
lingkungan sekitarnya tercemar dan sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di sekitar lingkungan tersebut. Melanjutkan penjelasan yang tadi, maka bahan-bahan organik laboratorium kimia berbahaya itu dibagi menjadi dua, yaitu bahan-bahan kimia organik dan bahan-bahan kimia anorganik. Saya akan masuk ke penjelasan bahan-bahan organik laboratorium kimia yang berbahaya. Nah, yang pertama di sini ada CH3COOH atau asam asetat. Nah, asam asetat sendiri ini memiliki kategori bahaya. Yang pertama flammable atau mudah terbakar golongan 3 atau kategori 3 dengan lambang H226. Terus H226 ini mengartikan bahwa cairan dan uapnya dari asam asetat ini mudah menyala. Terus korosif to logam golongan 1 dengan lambang H290. Di sini korosif to logam ini dia bereaksi memberikan dampak korosif pada logam. Golongan pertama H290 itu menjelaskan bahwa dia dapat mengakibatkan korosif pada logam. Terus korosif to skin golongan 1 dengan lambang H314. Nah, H314 golongan 1 ini menyebabkan kulit tubuh kita itu dapat iritasi dan mengakibatkan kerusakan mata. Nah, jadi media perantaranya sudah dijelaskan tadi bahwa media perantaranya jadi melalui cairan dan uap, terus kontak dengan logam, terus kontak dengan kulit, dan apabila terhirup oleh kita. Nah, cara penanganannya, kalau untuk kebakaran, berarti kita bisa lakukan pembasahan kain, atau dengan kain tersebut kita bisa tutup sumber api, juga bisa gunakan alat pemadam kebakaran, atau misalkan apinya itu besar, kita bisa gunakan air. Terus untuk kontak kulit dan mata itu segera basuh dengan air selama beberapa menit. Terus kalau misalkan kita menggunakan lensa kotak, maka saat membilas mata kita itu lensa kotak yang kita gunakan harus dilepaskan. Terus apabila tertelan, maka basuh mulut kita, terus jangan merangsang muntah. Lalu jika efeknya serius yang kita rasakan, maka segeralah kontak atau menghubungi dokter terkait. Setelah itu ada zat yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida di sini dia kategori berbahaya juga dan termaksud dalam bahan yang mudah terbakar golongan 3 dengan lambang H226 seperti asam asetat, dan bahaya jika terhirup. Nah, media perantaranya cairan dan membawi terhirup. Terus cara penanganannya sama, apabila terjadi kebakaran itu kita segera basahkan kain dan tutup api dengan kain tersebut, atau gunakan alat pemadam kebakaran jika ada. Terus kalau terhirup, kita segera hirup udara segar, dan jika nafasnya berhenti maka berikan nafas buatan atau secara mekanik. Dan apabila itu dampaknya sangat serius, maka segera hubungi dokter. Senyawa yang ketiga ada senyawa etanol. Nah, senyawa etanol atau etil alkohol adalah turunan atau bagian dari alkohol murni. Nah, kategori bahayanya adalah bersifat flammable atau mudah terbakar golongan 2 dengan lambang H225 seperti tadi. Senyawa asam asetat, namun lambang dan golongannya berbeda. Terus dia juga bersifat iritan terhadap mata golongan 2 dengan lambang H319. Nah, lambang H225 di sini berarti bahwa cairan dan uapnya amat mudah menyala atau menyulut api. Terus lambang H319 itu menjelaskan bahwa
Bahan ini dapat menyebabkan iritasi mata yang serius. Nah, media perantaranya itu cairan dan uap, terus selanjutnya itu kontak dengan mata. Seperti tadi, penanganan bahaya pada asam asetat apabila terjadi kebakaran, padamkan sumber dengan kain basah, air, atau alat pemadam kebakaran. Terus apabila terjadi kontak dengan mata atau kulit, bilas dengan air sekitar 15 menit, dan kalau untuk kulit kita basuh dengan air mengalir. Apabila pada saat pembilasan yang terkena mata itu kita menggunakan kontak lensa, maka kontak lensanya dilepaskan. Terus untuk senyawa yang keempat ada heptanas atau senyawa hidrokarbon rantai lurus. Di sini ada lambangnya CH3, CH2, 5CH3. Ada di sini contoh senyawanya dipropilmetana dan heptil hydride. Itu kategori bahayanya ada flammable golongan 2 seperti etanol tadi, iritan to skin golongan 2 dengan lambang H315 yang berarti H315 yang berarti golongan ini dapat menyebabkan rasa kulit terbakar dengan parah dan kerusakan pada mata. Terus toxic to organ sasaran spesifik paparan tunggal golongan 3 dengan lambang H336 itu dapat menyebabkan mengantuk dan rasa pusing. Terus untuk bahaya aspirasi atau apabila terhirup itu dia golongan 1 dengan lambang H304 yang berarti mungkin fatal jika tertelan dan memasuki saluran atau jalannya udara apabila terhirup, begitu maksudnya. Terus selanjutnya ada toksisitas akuatik akut golongan 1 dengan lambang H400. H400 berarti sangat toksik pada kehidupan perairan. Terus toksisitas akuatik kronis golongan 1 dengan lambang H410 yang berarti sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang. Nah, dari penjelasan kategori bahayanya, maka media perantara yang mesti dihindari adalah cairan dan uap, terus kontak dengan kulit, terus apabila masuk ke dalam tubuh kita atau tertelan, dan apabila kita membauinya atau terhirup. Nah, cara penanganannya ini kalau untuk kebakaran sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus mata dan kulit juga seperti yang saya jelaskan tadi, bilas dengan air mengalir selama 15 menit. Apabila menggunakan kontak lensa, maka kontak lensanya dilepaskan dan pada saat pembilasan mata dibuka secara lebar. Terus apabila kena kulit, maka pakaian atau apapun yang kita gunakan yang sudah terkontaminasi oleh cairan tersebut kita lepaskan, dan untuk membasuh kulitnya kita gunakan air yang mengalir. Nah, apabila tertelan maka kita hati-hati karena ada bahaya aspirasi, jadi kita harus jaga saluran pernafasan kita apabila kita sudah terkontaminasi zat atau bahan senyawa ini, untuk saluran pernafasan kita tetap terbuka. Dan apabila efek yang ditimbulkan sangat serius, maka kita harus segera mengkontak atau menghubungi dokter terkait. Nah, apabila sudah terhirup, maka korban dibawa ke tempat yang udaranya segar, dan apabila efeknya sangat serius kita konsultasikan lagi dengan dokter. Zat selanjutnya ini atau bahan selanjutnya ada aminobensin atau anilin dengan rumus senyawanya C6H5NH2 dengan kategori bahaya seperti yang sudah ada di slide ini. Karsinogenisitas golongan 2 dengan lambang H351, di mana karsinogenitas ini berarti bahwa senyawa ini mampu menyebabkan kanker, dan golongan 2 H351 ini seperti yang tadi bahan ini diduga dapat menyebabkan kanker. Terus mutagenisitas pada sel nufta golongan 2 dengan lambang H341 ini diduga menyebabkan kerusakan genetik. Terus toksitas akut golongan 1 H331, toksitas akut golongan 3 H331 golongan 3 H301 ini berarti
bahan ini toksik bila tertelan dan terkena kulit atau bila terhirup. Terus toksisitas pada organ sasaran spesifik, paparan berulang golongan 1 dengan lambang H372. Ini lambang H372 menjelaskan bahwa bahan aniline ini menyebabkan kerusakan pada organ dalam khususnya atau untuk yang senyawa ini itu darah melalui paparan yang lama dan berulang. Terus kerusakan mata serius golongan 1 dengan lambang H318 menyebabkan kerusakan mata yang serius. Terus sensitasi pada kulit golongan 1 dengan lambang H317, di mana lambang H317 ini menjelaskan bahwa bahan ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Terus toksisitas akuatik akut golongan 1 dengan lambang H400 yang menjelaskan bahwa bahan ini itu sangat toksik pada kehidupan perairan. Nah, dari penjelasan kategori bahaya tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa media perantara dari bahan ini adalah cairan dan uap dan kontak dengan mata dan kulit. Untuk cara penanganan, untuk kontak mata dan kulit itu apabila terkena pada pakaian kita, maka pakaian yang kita gunakan itu mesti dilepaskan, terus bilas dengan air dan sabun sekitar 5 menit itu untuk apabila terkena pada kulit. Terus apabila kena pada mata, basuh dengan air dengan seksama, terus lepas lensa kontak, dan apabila masih juga dirasa efeknya sangat-sangat parah, maka kita harus menghubungi dokter. Nah, untuk apabila terhirup, maka pindahkan korban ke tempat yang berudara segar dan jaga agar korban tersebut tetap rileks dengan posisi nyaman sehingga pernafasannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, jika paparan tersebut dikhawatirkan, maka kita mesti segera hubungi dokter. Nah, apabila bahan ini tertelan, maka pada korban kita berikan air putih, terus kita mesti mencari anjuran obat, dan jika dalam sejam tidak ada pertolongan, maka kita bisa merangsang korban untuk muntah tapi itu dalam kondisi korbannya tidak sadarkan diri. Terus telan karbon aktif dan konsultasikan dengan dokter. Terus apabila korban tersebut sudah muntah, maka besar kemungkinan bahwa paru-paru korban ini mengalami kerusakan. Dapat kita lihat dari cara penanganan dan kategori bahaya bahwa senyawa atau bahan kimia anilin ini sangat-sangat berbahaya karena di sini dia bersifat karsinogenisitas yang dapat menyebabkan kanker, terus mutagenisitas pada sel atau menyebabkan kerusakan pada genetik, terus dia bersifat toksisitas akut dengan golongan 3 kali, terus toksisitas akut juga untuk kehidupan perairan. Maka untuk teman-teman yang melakukan praktik atau penelitian di laboratorium untuk berhati-hati dalam menangani bahan kimia anilin ini. Terus senyawa selanjutnya ada CH3 2 kali CO atau aseton. Nah, senyawa aseton ini adalah senyawa dari propana atau propanon. Nama lainnya adalah senyawa keton sederhana. Kategori bahayanya sama seperti asam asetat tadi, dia flammable atau menyebabkan kebakaran golongan 2 dengan lambang H225, terus iritan tuh mata atau A golongan 2 dengan lambang H319, di mana lambang H319 ini menjelaskan bahwa bahan ini menyebabkan iritasi mata yang serius, terus toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan tunggal golongan 3 dengan lambang H336, yang mana lambang H336 ini menjelaskan bahwa apabila kita terkontaminasi bahan ini, maka kita akan merasakan rasa kantuk dan rasa pusing. Terus dari kategori bahaya tadi, maka kita dapat menyimpulkan media perantaranya untuk kontaminan aseton ini melalui cairan dan uap dan kontak dengan mata.
Nah, apabila terjadi kebakaran seperti yang sudah-sudah, maka kita mesti padamkan dengan kain basah, air, atau alat pemadam kebakaran. Dan apabila terkontaminasi dengan mata, kita bilas dengan air sekitar 15 menit. Terus, apabila kita menggunakan kontak mata atau kontak lensa, maka kontak lensa tersebut dilepaskan. Terus, apabila terkena kulit, maka kita basuh dengan air yang mengalir selama beberapa menit. Terus, selanjutnya ada senyawa diethil ether. Nah, kategori bahayanya flammable golongan 1 berarti dia sangat mudah bereaksi dan menyebabkan kebakaran. Dari aseton yang golongan 2 ini golongan 1 dengan lambang H224, yang mana lambang H224 ini menjelaskan bahwa bahan diethil ether ini adalah cairan dan uapnya sangat-sangat mudah menyala. Terus untuk iritan to skin golongan 2 H315 ini menjelaskan bahwa bahan ini dapat menyebabkan iritasi kulit. Terus toxic to sasaran spesifik paparan tunggal golongan 3 dengan lambang H336. Lambang H336 ini seperti tadi menyebabkan rasa kantuk dan rasa pusing. Terus toksisitas akuatik akut golongan 4 dengan lambang H302. Nah, H302 ini menjelaskan bahwa bahan ini itu sangat berbahaya apabila tertelan. Nah, dari kategori bahayanya kita masuk ke media perantaranya, itu lewat cairan atau uap, terus maksud saya apabila tersentuh di kulit, terus apabila tertelan atau masuk ke dalam tubuh kita dan membaui atau terhirup. Nah, untuk cara penanganannya, kebakaran seperti yang sudah saya jelaskan. Terus untuk mata juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bilas dengan air sekitar 15 menit dengan mata yang terbuka lebar, lepas kontak lensa apabila kita menggunakannya. Terus apabila kena pada kulit itu kita basuh dengan air yang mengalir. Terus apabila tertelan, hubungi dokter jika kamu merasa tidak sehat. Terus apabila terhirup, maka kita segera lari ke tempat yang udaranya segar. Terus kita terus berusaha untuk mengambil udara terus secara terus-menerus sampai kita merasa diri kita sudah membaik. Namun apabila efek yang diberikan itu masih sangat terasa, maka kita bisa menghubungi dokter untuk mengkonsultasikan hal tersebut. Nah, senyawa selanjutnya ada CH2O atau formaldehida. Nah, formaldehida ini adalah senyawa aldehida yang dalam bentuk gas atau cairnya kita kenal dengan formalin, dan dalam bentuk padatannya kita kenal dengan paraformaldehida. Nah, untuk kategori bahayanya di sini ada toksisitas akut golongan 3 dengan lambang H301, di mana H301, terus toksisitas akut golongan 3 H331, di mana H301 dan H331 ini menjelaskan bahwa bahan ini toksik bila tertelan dan mengakibatkan iritasi pada kulit dan berbahaya jika terhirup. Untuk selanjutnya korosi kulit golongan 1B dengan lambang H314 itu menjelaskan menyebabkan kulit terbakar parah dan kerusakan mata. Terus sensitasi pada kulit golongan 1 dengan lambang H317 yang menjelaskan H317 ini sebab reaksi alergi pada kulit. Terus mutagenisitas pada sel nufta golongan 2 dengan lambang H341, itu H341 ini menjelaskan bahwa bahan ini diduga dapat menyebabkan kerusakan genetik. Terus terakhir ini karsinogenisitas golongan 1 dengan lambang H350 seperti yang saya jelaskan, berarti bahan ini dapat menyebabkan kanker. Terus media perantaranya berarti lewat cairan dan uap dan kontak dengan kulit. Nah, dari media perantaranya, maka cara penanganan yang kita lakukan apabila tertelan, basuh mulut dan jangan merangsang untuk korban melakukan muntah. Terus hubungi dokter. Untuk mata dan kulit, bilas dengan air sekitar 15 menit, lepas kontak lensa, kulit kita basuh dengan air yang mengalir. Terus apabila terhirup, pindahkan korban ke tempat yang udaranya segar dan jaga posisi korban agar tetap rileks dan nyaman untuk bernafas. Jika korban yang terpapar itu kondisinya dikhawatirkan, maka kita dianjurkan untuk hubungi dokter atau tenaga medis. Terus selanjutnya ada yang ke-9 ada bahan CH3CO atau metanol.
Nah, metanol ini itu adalah metil alkohol atau alkohol sederhana. Untuk kategori bahayanya ini flammable, cairan yang flammable atau yang mudah terbakar, golongan 2 dengan lambang H225. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa bahan ini berarti dapat menyebabkan kebakaran atau cairan dan uapnya amat mudah menyala. Terus toksisitas akut golongan 3 H301, toksisitas akut golongan 3 H311, di mana lambang H301 dan lambang H311 itu menjelaskan bahwa senyawa ini toksik bila tertelan dan bersentuhan dengan kulit. Terus toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan tunggal golongan 3, terus dengan lambang H370, di mana lambang H370 ini menjelaskan bahwa bahan kimia metanol ini menyebabkan kerusakan pada organ, dalam hal ini darah, melalui paparan yang lama atau berulang. Dari kategori bahaya ini, maka media perantara yang dapat kita simpulkan bahwa bahan kimia metanol ini dia berbahaya lewat cairan dan uap, terus apabila tertelan dan apabila kita membauinya atau terhirup. Untuk kebakaran, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita bisa gunakan sumber kain basah, air, atau alat pemadam kebakaran untuk menghentikan terjadinya kebakaran tersebut. Terus apabila tertelan, kita bisa hubungi dokter jika kita merasa tidak sehat, segera hubungi dokter. Terus apabila terhirup, maka kita bisa ke tempat yang udaranya segar untuk melakukan pernafasan secara berulang-ulang untuk kita menghirup udara segar. Terus apabila kita rasa juga belum membaik, maka kita bisa menghubungi dokter untuk mengkonsultasikan hal tersebut. Nah, senyawa terakhir dari bahan kimia organik yang berbahaya, senyawa bahan kimia yang ke-10 ini ada kloroform atau lambang atau rumusnya ini CHCl3, di mana kategori berbahayanya ini ada karsinogenitas golongan 2 dengan lambang H351, di mana karsinogenitas ini mengartikan bahwa bahan ini dapat menyebabkan kanker. Terus toksisitas akut golongan 3 H331, toksisitas akut golongan 4 H301, itu untuk H302 dan H311 ini menjelaskan bahwa bahan ini toksik bila tertelan dan apabila terkena pada kulit. Terus selanjutnya kategori bahayanya toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan berulang golongan 1 dengan lambang H372, di mana lambang H372 seperti yang sudah saya jelaskan, H372 ini mengartikan bahwa bahan kloroform ini menyebabkan kerusakan pada organ, dalam hal ini hati dan ginjal maksud saya, melalui paparan yang lama dan berulang. Terus selanjutnya toksisitas terhadap reproduksi golongan 2 dengan lambang H361D, di mana lambang H361D mengartikan bahwa kloroform diduga dapat merusak janin. Terus bahaya selanjutnya kerusakan mata serius golongan 2 dengan lambang H319 mengartikan bahwa golongan ini dapat menyebabkan iritasi mata yang serius. Terus untuk sifat yang terakhir, kerusakan pada kulit golongan 2 dengan lambang H315, di mana lambang H315 menyebabkan bahwa menjelaskan bahwa hal ini bahan ini dapat menyebabkan kerusakan pada iritasi kulit, atau iritasi kulit. Nah, dari kategori bahayanya maka kita ke media perantara. Berarti media perantara dari bahan kimia berbahaya kloroform adalah melalui cairan dan uap dan kontak dengan mata dan kulit. Untuk cara penanganan kontak mata dan kulit itu kita tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi, terus kita bilas dengan air mengalir dan sabun sekitar 15 menit untuk apabila terkena pada kulit, dan apabila kena mata kita basuh dengan air dengan seksama. Terus kita lepas lensa kontak
Dan apabila efek yang dirasakan masih sangat serius, kita bisa mengkonsultasikannya dengan dokter atau menghubungi dokter. Dan selanjutnya itu cara penanganan apabila terhirup. Kita pindahkan korban ke tempat yang berudara segar dan jaga agar korban tetap rileks dalam kondisi nyaman agar pernapasan korban itu dapat berjalan dengan lancar. Terus jika korban yang terpapar itu kondisinya dikhawatirkan, kita bisa segera hubungi dokter atau tenaga medis. Nah, yang terakhir, apabila bahan ini tertelan, maka kepada korban kita berikan air putih paling banyak maksimal 2 gelas air putih. Terus kita harus segera mencari anjuran obat, dan jika dalam sejam tidak ada pertolongan, maka kita rangsang korban untuk muntah, namun dalam kondisi korbannya tidak sadarkan diri. Terus kita memasukkan karbon aktif ke dalam mulutnya untuk ditelan, dan kita konsultasikan dengan dokter. Namun mesti diingat bahwa apabila korban sudah muntah, maka besar kemungkinan paru-paru korban mengalami kerusakan karena sifat dari bahan kloroform sendiri yang bersifat toksik pada organ sasaran spesifik atau organ-organ tertentu. Nah, untuk penjelasan bahan kimia organik yang berbahaya sampai di senyawa kloroform ini, dan akan dilanjutkan pada bahan kimia anorganik yang berbahaya. Bahan-bahan kimia anorganik laboratorium yang berbahaya ini, yang pertama ada CuO atau copper oxide. Untuk kategori bahayanya, dia toksisitas akut di golongan 4 dengan lambang H302, di mana lambang H302 ini mengartikan bahwa bahan ini berbahaya jika tertelan. Habis itu ada toksisitas akuatik akut golongan 1 dengan lambang H400, di mana H400 ini menjelaskan bahwa bahan ini sangat toksik pada kehidupan perairan, dan toksisitas akuatik kronis H4100, yang mana 4100 ini mengartikan bahwa bahan ini sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui bahwa media perantara dari bahan berbahaya ini adalah lewat cairan dan uap, terus kontak dengan kulit, habis itu terhirup dan tertelan. Untuk penanganannya, apabila kena kulit itu segera basuh dengan air, apabila tertelan basuh mulut, jangan merangsang muntah, jika serius hubungi dokter. Terus kalau terhirup, hirup udara segar, jika nafas berhenti berikan nafas buatan dengan langsung atau dengan alat mekanik, dan apabila efeknya sangat serius silakan hubungi dokter. Terus yang selanjutnya ada CuSO45H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat, di mana kategori bahayanya bahan ini toksis serius golongan 4 dengan lambang H302, di mana lambang 3H02 seperti yang saya jelaskan adalah berbahaya jika tertelan. Terus iritan 2A serius golongan 1 dengan lambang H318, di mana H318 ini menjelaskan bahwa bahan ini menyebabkan kerusakan mata serius. Terus toksisitas akuatik akut golongan 1 H400 menjelaskan bahwa bahan ini sangat toksik pada kehidupan perairan. Terus akuatik 1 kronis golongan 1 4100 juga sangat berbahaya bagi kehidupan perairan, namun dalam jangka yang panjang. Terus media perantaranya berarti cairan, kontak kulit dan mata, terus terhirup. Untuk kulit mata, bilas dengan air yang banyak, hubungi dokter jika masih dirasa memiliki efek. Terus terhirup, hirup udara yang segar. Apabila tertelan, segera beri korban air minum maksimal 2 gelas air putih. Terus kalau masih juga dirasa efeknya, maka hubungi dokter. Selanjutnya ada bahan HBr atau potasium bromid, di mana kategori bahayanya di sini hanya 1, iritasi pada mata golongan 2 dengan lambang H319, di mana lambang H319 ini menjelaskan bahwa bahan ini benar-benar mengiritasi mata dengan serius. Terus media perantaranya cairan dan uap.
Terus kontak dengan mata, apabila cara penanganannya apabila kena mata berarti segera basuh dengan air selama beberapa menit. Terus selanjutnya ada NaOH atau sodium hydroxide, itu kategori bahayanya bertemukor golongan 1, koreksi kulit golongan 1A, H3114, H314, di mana H314 ini menjelaskan bahwa bahan ini dapat menyebabkan kulit terbakar parah dan kerusakan mata. Terus itu untuk batas konsentrasi di bawah 5%, kalau untuk konsentrasi 2 sampai kurang dari 5% itu ada koreksi kulit golongan 1A dengan lambang yang sama, terus ada koreksi kulit golongan 1B 0,5 sampai kurang dari 2%, terus ada iritasi mata golongan 2 dengan lambang H319, di mana lambang H319 ini menjelaskan bahwa bahan sodium hydroxide ini menyebabkan iritasi mata yang serius. Maka media perantaranya adalah lewat cairan dan kontak mata dengan kulit. Terus apabila mata atau kulit kita terkontaminasi, maka cara penanganannya kita bilas dengan air yang banyak dan mengalir. Terus efeknya kalau masih dirasa berarti kita hubungi dokter. Selanjutnya ada bahan CaCl2 kali 2H2O atau kalsium klorodihidrat, itu kategori bahayanya iritasi mata golongan 2, H319. Seperti yang sudah dijelaskan, berarti 319 ini menjelaskan bahwa bahan ini mengiritasi mata dengan serius. Media perantaranya cairan dan uap dengan kontak dengan mata. Terus cara penanganannya apabila kena mata berarti kita bilas dengan air selama beberapa menit. Dan apabila kita menggunakan lensa mata, maka lensa matanya dibuka. Bahan selanjutnya ada HgCl2 atau merkuri 2 klorida, di mana kategori bahayanya mutagenesitas pada sel nufta, atau dia dapat menyebabkan kerusakan genetik. Terus toksisitas pada reproduksi golongan 2 dengan lambang H361F, di mana lambang H361F ini menjelaskan bahwa bahan ini dapat merusak kesuburan. Terus setelah itu ada toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan berulang golongan 1 dengan lambang H372, di mana lambang H372 ini menjelaskan bahwa bahan ini dapat merusak organ, dalam kasus ini adalah ginjal, baik paparan secara langsung atau berulang. Terus toksik akuatik akut golongan 2 dengan lambang H300, terus toksik akuatik akut golongan 1 dengan lambang H400, di mana kedua lambang tersebut menjelaskan bahwa bahan ini sangat toksik pada kehidupan perairan. Terus dengan H300 itu fatal bila tertelan. Habis itu ada korosi kulit golongan 1B dengan lambang H314. Terus ada 314 ini menjelaskan bahwa bahan ini sangat bersifat korosi apabila terkena mata dan bisa menyebabkan rasa pada kulit itu yang terbakar dengan parah. Maka media perantaranya adalah cairan, kontak kulit dan mata, terhirup, tertelan. Cara penanganannya kulit dan mata seperti yang sudah saya jelaskan, bilas dengan air yang banyak, terus terhirup, hirup udara yang segar. Jika nafas berhenti maka berikan nafas buatan secara langsung atau menggunakan alat mekanik. Terus segera beri korban air putih 2 gelas. Dan FeCl3 atau iron 2 klorid atau chloride, kategori bahayanya toksisitas akut golongan 4 dengan lambang H302, di mana lambang H302 ini menjelaskan bahwa bahan ini berbahaya jika tertelan. Terus korosif to logam dengan lambang H290, berarti bahan ini itu memberikan dampak korosi atau mempercepat pengkaratan pada logam. Terus korosif to skin golongan 2 dengan lambang H315, di mana lambang H315 ini menjelaskan bahwa bahan ini benar-benar memberikan dampak yang sangat pada kulit. Terus ada kerusakan mata serius golongan 1 H318, di mana lambang H318 ini menjelaskan bahwa bahan ini menyebabkan kerusakan mata yang serius. Untuk media perantaranya ada cairan, kontak dengan logam, kontak dengan kulit dan mata. Untuk kulit dan mata seperti biasa, bilas dengan air selama beberapa menit. Terus apabila tertelan, basuh mulut, jangan merangsang muntah. Jika serius, hubungi dokter. Terus selanjutnya ada bahan anorganik berbahaya KMNO4 atau potasium permangat.
kategori bahayanya dia zat oksidasi golongan 2 dengan lambang H271, di mana lambang H271 ini menjelaskan bahwa bahan ini itu dia memicu atau mungkin lebih tepat dia mengintensifkan api atau sebagai pengoksidasi. Terus toksisitas akut golongan 4 dengan lambang H302, terus toksisitas akuatik akut golongan 1 dengan lambang H400, di mana lambang tadi H302 itu berbahaya jika tertelan. Untuk H400 itu menjelaskan bahwa bahan ini sangat berbahaya pada kehidupan perairan. Terus ada iritasi kulit golongan 1 H314, menjelaskan bahwa bahan ini itu menyebabkan rasa terbakar pada kulit. Media perantaranya cairan, kontak dengan kulit dan mata, dan apabila terhirup. Nah, kalau untuk kebakaran seperti biasa kita basahkan kain atau kita cari air atau alat-alat kebakaran ya untuk memadamkan sumber api. Terus kalau untuk kulit dan mata bilas dengan air yang banyak. Terus apabila terhirup, kita hirup udara segar. Jika nafas berhenti, berikan nafas buatan secara langsung atau secara mekanik. Dan apabila tertelan, segera beli korban air putih maksimal 2 gelas. Dan apabila efeknya masih dirasa, maka segera hubungi dokter. Terus bahan kimia selanjutnya ada HNO3 atau hidrogen nitrat. Untuk kategori bahayanya cairan oksidasi golongan 2 H272, terus korosi pada logam golongan 1 H209, korosi kulit golongan 1 H314. Untuk cairan oksidasi golongan 2 dengan lambang H272 seperti yang sudah saya jelaskan. Terus berarti media perantaranya ini cairan dan uap, kontak dengan logam, dan kontak dengan kulit. Terus kalau cara penanganan kebakaran seperti biasa, kita cari air atau basahkan kain atau gunakan alat pemadam kebakaran. Terus kalau untuk kulit dan mata, segera basuh bagian tubuh atau bagian mata yang terkontaminasi dengan air selama beberapa menit. Selanjutnya ada bahan HCl atau hidrochloric acid. Untuk persennya 37%. Kategori bahayanya sendiri toksik serius golongan 4 dengan lambang H302, di mana lambang H302 ini menjelaskan bahwa bahan ini bahaya jika tertelan. Terus iritan skin golongan 1 lambang H314, di mana lambang H314 menjelaskan bahwa bahan ini dapat memberikan efek rasa panas atau iritasi pada kulit. Terus iritan 2E golongan 1 lambang H14 yang sama. Terus TOTS golongan 3 H335, dan akuatik akut golongan 3 H412, di mana lambang H412 ini menjelaskan bahwa bahan ini berbahaya pada kehidupan perairan jangka panjang. Untuk media perantaranya lewat cairan, kontak kulit, dan terhirup. Untuk cara penanganan kulit dan mata, bilas dengan air yang banyak, hubungi dokter. Terus apabila terhirup, maka kita segera mencari tempat yang udaranya segar. Terus jika nafas berhenti, maka berikan nafas buatan secara langsung atau dengan alat mekanik. Terus apabila belum dirasa baikan juga, maka segera hubungi dokter. Yang terakhir, apabila tertelan, maka segera beli korban minum air sebanyak maksimal 2 gelas air maksud saya. Dan apabila efeknya masih dirasa, maka segera hubungi dokter. Demikian untuk penjelasan bahan kimia anorganik yang berbahaya dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua.